Berkaitan dengan sebagai akademisi ya sudah pasti baikan dengan sekarang, karena seperti kita ketahui berkaitan dengan KUHP ya yang sebelumnya Undang-Undang 1946 yaitu kan KUHP peninggalan kolonial ya. Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai menyelenggarakan seminar nasional bertajuk mengurai arah penegakan hukum pasca diberlakukannya KUHP dan KUHAP baru di Indonesia, pada Rabu 28 Januari 2026, di Auditorium Universitas Ngurah Rai, Denpasar. Seminar nasional kali ini menghadirkan sejumlah narasumber, diantaranya dosen pasca sarjana dan dekan Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai, Dr. Iwayan Putu Sucana Aryana, Advokat Iwayan Gendoswardana, dan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bali, Dr. Fahmiron. Kegiatan seminar ini dibuka oleh Rektor Universitas Ngurah Rai, Profesor Niputu Tirkawidanti. Dalam kesempatan ini, Profesor Tirkawidanti menyatakan, melalui seminar nasional diharapkan para mahasiswa di Universitas Ngurah Rai dapat menimba ilmu lebih banyak lagi, terutama yang berkaitan dengan implementasi dari KUHP dan KUHAP yang baru. Jadi mahasiswa kami, khususnya yang ada di Fakultas Hukum, akan banyak menimba ilmu mengenai implementasi dari KUHAP ini. Nah, ini tentu kami ingin juga agar semua jadi sivitas akademika Universitas Ngurah Rai juga mengarah ke hal ini. Ya, ini pastinya ya sudah berkali-kali sudah berproses ya KUHAP ini sehingga baru pemberlakuannya, implementasinya. Nah, kita belum bisa melihat sejauh mana karena kita harus implementasikan terlebih dahulu. Paling tidak 1 tahun 2 tahun baru kita bisa mengevaluasi atau menganalisis. Kalau kami di Sivitas Akademika Universitas Ngurah Rai khususnya Fakultas Hukum dari sini dari awal pemberlakuan hari ini ya, dan kami akan lihat 1-2 tahun bagaimana gitu. Jadi paling tidak knowledge, jadi knowledge untuk antisipasi kemudian secara teori kan adik-adik mahasiswa sudah paham juga. Nanti bagaimana kami di universitas memadukan antara teori ya kemudian konsep-konsep hukum dengan pemberlakuan KUHAP ini. Sementara itu, Dr. Sucana Aryana mengungkapkan, tujuan dari seminar ini agar mahasiswa memahami bahwa banyak pergeseran dalam pasal yang ada di dalam KUHP maupun KUHAP yang baru. Jika dibandingkan dengan KUHP sebelumnya, selaku akademisi ia menekankan bahwa pemberlakuan KUHP yang baru lebih baik. Karena KUHP sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 merupakan peninggalan kolonial. Ini tujuannya khususnya ya kepada mahasiswa kami Fakultas Hukum agar tahu dan memahami demikian. Karena dalam KUHP khususnya itu banyak terjadi pergeseran pasal dan lain sebagainya. Ada yang penambahan ya dalam hal ini adalah berkaitan dengan living law atau berkaitan dengan korporasi dan lain sebagainya demikian ya, sehingga mahasiswa khususnya Fakultas Hukum Ngurah Rai dia lebih intens ya, utamanya membaca dari isi pasal daripada KUHP tersebut, termasuk juga yang ada di dalam KUHAP. Berkaitan dengan sebagai akademisi ya sudah pasti baikan dengan sekarang, karena seperti kita ketahui berkaitan dengan KUHP ya yang sebelumnya Undang-Undang 1946 yaitu kan KUHP peninggalan kolonial ya, di mana yang namanya WPS seperti itu ya, dan selanjutnya ya di tahun 1963 demikian ya, saya loncat aja tidak gini sejarahnya, 1963 baru ya disahkan ya KUHP tersebut untuk pemberlakuan bagi ya seluruh masyarakat atau rakyat Indonesia. Hampir 63 tahun kita menunggu ya, baru terus ada KUHP yang terbaru ini ya, termasuk juga KUHAP-nya, termasuk juga berkaitan dengan Undang-Undang 1 2026, Undang-Undang Penyesuaian Pidana namanya ya, karena Undang-Undang Penyesuaian Pidana itu maksudnya ada
beberapa undang-undang, utamanya yang berkaitan dengan sanksi yang tidak sesuai dengan KUHP, perlu disesuaikan agar ada kesamaan. Wayan Gendo Suwardana menjelaskan bahwa keberadaan advokat dalam pemberlakuan KUHP dan KUHAP yang baru diakui sebagai penegak hukum secara legal. Advokat masuk dalam catur wangsa, yang mana konsekuensi logisnya secara hukum, maka hak-hak dan kewenangan advokat dalam penanganan perkara setara dengan aparat penegak hukum lainnya. Ya, sebetulnya sih diuntungkan itu bukan bahasa yang tepat ya. Bahwa sekarang advokat itu pertama secara legal diakui sebagai penegak hukum. Jadi dia masuk sebagai caturwangsa. Yang mana konsekuensi logisnya secara hukum, maka hak-hak dan kewenangan advokat dalam penanganan perkara itu kemudian melampaui keadaan yang dulu dan yang setara kemudian dengan jaksa gitu. Kalau dulu kan aparat penegak yang lain maksud saya. Jadi kalau dulu kan posisi advokat itu kan di bawah nih. Misalkan pendampingan nggak boleh di setiap dipertanyakan tuh kalau setiap pendampingan di setiap tingkatan pemeriksaan. Kemudian harus pasif. Kemudian otomatis tidak bisa keberatan, kemudian berkas pemeriksaan tidak boleh didapat di setiap pemeriksaan. Nah, sekarang boleh, kalau dulu enggak gitu. Kalau dulu pasif, sekarang aktif. Kalau dulu di setiap pemeriksaan pendampingan saksi pun dipertanyakan, sekarang nggak perlu dipertanyakan karena ini sudah ada. Terus kemudian dalam proses pembuktian untuk pemberkasan dapat berkas itu advokat bisa. Dalam setiap tingkatan-tingkatan sekarang advokat sama derajatnya dengan jaksa. Nah, di situ sehingga kemudian dibandingkan dengan yang dulu, advokat lebih diuntungkan dalam artian posisinya ke-upgrade. Tapi memang semestinya begitu itu. Nah itu. Yang kedua kalau kita ngomongin juga apakah sepenuhnya demikian? Tidak juga, karena misalkan kayak jaksa gitu ya. Jaksa itu punya hak rebutal. Hak rebutal itu artinya begini. Kalau dulu setelah pemeriksaan terdakwa kan udah selesai pemeriksaan pembuktian tuh. Tidak boleh ada lagi pengajuan saksi atau ahli. Sekarang KUHAP ini ada nih. Boleh jaksa penuntut umum itu boleh mengajukan saksi atau bukti untuk membantah keterangan terdakwa. Dan setelah itu hak advokatnya terdakwanya ada nggak? Tidak. Jadi itu juga sesuatu yang menurut saya sebenarnya ini soal keseimbangan karena dia prinsipnya datang dari caturwangsa dan advokat adalah penegak hukum. Tidak tepat menggunakan kata bahwa jadi lawyer itu lebih enak karena sebenarnya juga posisi aparat yang lain pun diatur tegas di KUHAP gitu. Yang enak itu kalau tidak enak itu kan ketika ruangnya abu-abu dan itu bisa menjadi tafsir kan. Sekarang kan sudah pasti semua. Jadi nggak tepat bahwa di posisinya kemudian diatur pada posisi yang seharusnya ya. Kalau itu ditafsirkan sebagai keuntungan boleh saja. Tim Liputan melaporkan.